Assalamualaikum warahmatullahi Belum mulai Mbak wabarakatuh. Ii. Oh, Sebentar. belum, oke. Oke, ayo kamu bilang. Yes. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahi kita semua dengan kondisi sehat, selamat, dan mudah-mudahan tetap semangat untuk menebar manfaat. Bagi yang sedang dicoba dengan kesehatannya, mungkin sakit, mungkin positif COVID, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan pada kita semua untuk bisa mengatasinya. Dan para korban COVID-19 juga yang wafat karena sakit lainnya, mudah-mudahan Allah ampuni segala khilafnya selama hidup, dan mudah-mudahan Allah berkenan menempatkan mereka di surganya. Para pemirsa, pagi hari ini kita insya Allah akan merefleksikan ajaran Islam yang sangat penting sekali, khususnya berkaitan dengan keluarga, dan lebih khusus lagi adalah bagaimana menyiapkan generasi muslih dan muslihah, terutama dalam era pandemi COVID-19 ini. Tentu saja dalam kondisi pandemi ini ada situasi khusus yang membuat kita juga mesti berikhtiar secara khusus. Namun demikian, selalu ada kondisi umum, selalu ada prinsip-prinsip dasar umum di dalam Islam yang harus kita pegang teguh apapun situasinya dan apapun kondisinya. Termasuk dalam bagaimana berinteraksi dengan anak-anak dan orang tua, baik kita sebagai anak maupun kita sebagai orang tua. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana menyiapkan generasi yang berkualitas dan dalam konteks keluarga maslahah. Kita juga punya satu istilah yang spesifik, yaitu generasi muslih dan muslihah. Nah, untuk membicarakan ini, kita akan berangkat dari bagaimana konsep keluarga keluarga maslahah itu, sehingga bisa kita jadikan dasar untuk merumuskan apa itu generasi muslih dan muslihah, dan bagaimana kita berikhtiar untuk mewujudkannya dalam kehidupan berkeluarga, khususnya dalam era pandemi ini. Karena era pandemi ini adalah era yang sangat khusus, di mana kita kemudian punya keterbatasan bergerak, sehingga sangat mungkin berpengaruh pada cara kita mencari nafkah, kemudian relasi dengan orang tua dan anak yang tadinya mungkin jarang karena mereka sekolah, sekarang menjadi sangat kerap sekali, bahkan mungkin 24 jam sama-sama ada di rumah, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, keluarga maslahah tentu saja dimulai dari cara meletakkan diri manusia ini di hadapan Allah sekaligus di hadapan sesama makhluk Allah. Ini adalah konsep yang sangat penting sekali berkaitan dengan jati diri kita sebagai manusia yang tidak boleh luntur oleh apapun, termasuk apakah kita menjadi orang tua, ataukah menjadi anak, menjadi suami atau istri, bahkan di ruang publik mungkin menjadi pekerja, menjadi staf, bahkan menjadi pemimpin,
jadi penguasa di negara ini, jadi rakyat, ini adalah jati diri yang tidak boleh luntur, dan ini juga yang akan kita pertimbangkan dalam konteks mewujudkan melahirkan generasi berkualitas. Apa itu jati diri manusia di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama makhluk Allah? Prinsip dasarnya adalah setiap manusia, berapapun umurnya, apapun posisinya dalam keluarga dan di masyarakat, negara, dan dunia, itu punya status melekat sebagai hanya hamba Allah. Gitu. Apa artinya? Artinya adalah sepanjang hidup manusia, sebagai apapun, itu tidak boleh membangun hubungan penghambaan kepada sesama makhluk Allah dan sesama manusia, termasuk dalam keluarga dan termasuk dalam relasi orang tua dan anak. Jadi ada kecenderungan besar dalam hubungan antar manusia ini, di mana mereka yang punya otoritas besar itu ada keinginan untuk menundukkan mereka yang punya atau lebih lemah ya. Mereka yang kuat itu biasanya punya hasrat besar untuk menundukkan pihak yang lebih lemah agar bisa taat mutlak kepada dirinya. Dalam konteks anak dan orang tua, itu ada kecenderungan orang tua itu ingin punya anak yang taat, berbakti, nurut sama orang tua. Nah, ini mesti difahami secara hati-hati. Mengapa? Karena kita itu dilarang keras membangun hubungan penghambaan yang ditandai dengan ketaatan mutlak. Jadi orang tua tidak boleh menuntut anaknya untuk taat mutlak pada dirinya, tidak boleh. Lalu sebatas mana orang tua bisa menuntut anaknya taat pada kita ya sebagai orang tua? Sebatas mana? Hadis Rasulullah ini memberi petunjuk. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada sesama makhluk, termasuk di dalamnya tentu saja sesama manusia, termasuk di dalamnya juga antara anak dengan orang tua, fi maksiatil khaliq, dalam berbuat maksiat kepada Allah, dalam melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah dan melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Maka ketaatan anak kepada orang tua itu batasnya adalah ketika orang tua tidak meminta anak melakukan sesuatu yang maksiat. Sehingga orang tua itu tidak punya hak untuk memerintahkan anak dengan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Lalu apa itu ciri dari taat kepada Allah dan tidak memberi ketaatan mutlak kepada manusia, pada sesama makhluk Allah? Innamat ta'atu fil ma'rufi. Sesungguhnya ketaatan kepada sesama makhluk, termasuk antara anak dengan orang tua, pada orang tua, itu hanya dalam kebaikan. Kebaikan apa itu kebaikan untuk siapa? Kebaikan untuk kedua belah pihak. Jadi ketaatan anak kepada orang tua itu hanya boleh dalam kebaikan. Sehingga ketaatan anak kepada orang tua itu bukan ketaatan kepada figur, melainkan ketaatan pada nilai. Jadi Islam mengajarkan bukan anak taat mutlak kepada orang tua, tapi anak dan orang tua hanya taat mutlak kepada Allah, dan itu ditandai dengan ketaatan mutlak kepada kebaikan. Maka orang tua dan anak itu sama-sama menjadi tim yang harus kerjasama untuk hanya bisa taat kepada kebaikan. Gitu. Sehingga bolehkah anak itu membantah orang tua ketika orang tua mengajak pada keburukan? Tidak hanya boleh. Apalagi kalau sudah jelas itu maksiat, maka anak tidak hanya boleh tidak taat pada orang tua, tetapi bahkan harus. Ini adalah cara anak menolong orang tua untuk tidak terjerumus dalam tindakan yang dilarang oleh Allah.
Jadi setiap manusia di dalam Islam, mau laki-laki, mau perempuan, mau anak, mau orang tua, itu punya status melekat sebagai hanya dan hanya hamba Allah. Dan artinya adalah antara lain tadi. Yang kedua, setiap manusia di dalam Islam, dalam pandangan Islam ya, itu punya mandat atau amanah yang juga melekat di dalam diri masing-masing dan itu tidak terhapus oleh status sosial, termasuk status orang tua dan anak di dalam keluarga. Apa itu amanah yang melekat? Yaitu sebagai khalifah fil ardh, sebagai pemimpin di muka bumi, sehingga keduanya punya mandat untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya. Maka dalam seluas-luasnya di muka bumi ya, termasuk di dalam rumah tangga, termasuk di luar rumah. Maka dalam konteks hubungan anak dengan orang tua, anak tidak hanya dituntut untuk bersikap dengan sesuatu yang memberi kemaslahatan pada orang tua, melainkan di dalam Islam, anak dan orang tua itu sama-sama punya mandat untuk mewujudkan kemaslahatan keduanya. Jadi anak dituntut untuk berbuat maslahat kepada orang tua, tapi pada saat yang sama orang tua juga dituntut untuk melahirkan kemaslahatan pada anak. Ya, jadi eh, siapapun yang lebih kuat, mungkin lebih dewasa, mungkin lebih kaya, mungkin lebih berilmu, itu punya tanggung jawab untuk memastikan pihak yang lebih lemah, misalnya anak kecil, orang tua dewasa. Maka orang tua yang dewasa ini punya kewajiban untuk memastikan kemaslahatan anak. Bukan jadi otoritas yang dimiliki oleh orang tua itu harus digunakan sebaik mungkin demi kemaslahatan anak sekaligus orang tua. Jadi dua-duanya punya ikatan untuk melahirkan kemaslahatan bersama. Begitu juga anak ya. Jangan dikira bahwa anak itu selalu lebih lemah dari orang tua. Kadang anak itu lebih kuat. Anak itu kadang membuat orang tua tidak punya pilihan atau pilihan untuk membuat anak percaya pada apa yang dianggap baik orang tua itu kadang-kadang juga hilang. Kadang-kadang anak itu sulit untuk mempercayai apa yang diyakini kemaslahatan oleh orang tua. Sehingga orang tua kemudian daripada ribut daripada ini, sudahlah nuruti anak terus. Nah, itu juga berbahaya. Karena orang tua juga punya batas untuk mengikuti kehendak anak. Apa itu? Sama batasnya adalah dalam kemaslahatan. Maka orang tua dan anak itu kemudian mesti bekerja sama. Ini idealnya ya, bahwa perlu ikhtiar tentu saja. Orang tua punya kehendak, anak punya kehendak, orang tua punya keyakinan bahwa yang baik adalah begini, anak mungkin berbeda, yang baik buat dia adalah begini. Dan itu meniscayakan kalau kita ingin melahirkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, anak dan orang tua, ya harus musyawarah gitu. Harus komunikasi. Maka salah satu kunci dari lahirnya keluarga atau generasi yang muslih dan muslihah itu adalah komunikasi antara anak dengan orang tua itu berjalan dengan lancar. Dan ini tentu saja perlu ikhtiar dari kedua belah pihak. Jadi setiap manusia dalam konteks keluarga atau orang tua, parenting ya, adalah setiap orang tua dengan anak dan anak itu sama-sama punya status melekat sebagai hanya hamba Allah, dan itu ditandai kepada tunduk kepada kebaikan, kemaslahatan, dan dua-duanya juga mengemban amanah untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi sebagai khalifah fil ardh. Dan itu dilatih mulai dari dalam keluarga adalah bagaimana cara membangun hubungan antara orang tua yang melahirkan kemaslahatan kepada kedua belah pihak, dan juga bisa kedua belah pihak orang tua anak ini bisa menjadi tim untuk bisa melahirkan kemaslahatan yang seluas-luas. Jadi inilah yang disebut dengan insan kamil atau insan yang individu orang yang diciptakan dalam Islam itu adalah bagaimana iman kita kepada Allah sebagai satu-satunya yang perlu kita tunduk mutlak, yang kita pertuhankan itu bisa punya daya dorong
untuk melahirkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi, termasuk dalam konteks hubungan antara orang tua dengan anak. Jadi anak, apalagi kalau anaknya dewasa, orang tuanya mulai sepuh, tidak berdaya, juga anak tidak berhak untuk menuntut orang tuanya taat mutlak kepada dirinya, lalu orang tua uh, tidak punya pilihan kecuali menurut pada kehendak anak, sementara kehendak anak itu memberi kemafsadatan atau kerusakan atau bahkan bahaya pada dirinya. Jadi poin pentingnya adalah orang tua anak dalam setiap jenjang kehidupan itu mesti menjadi tim yang kuat untuk saling menguatkan iman agar bisa mendorong kemaslahatan dalam relasi mereka berdua pihak ini maupun dalam relasi kepada lainnya, relasi keluarga secara umum, masyarakat, negara, bahkan dunia. Oke, maka yang disebut dengan keluarga maslahah dengan demikian adalah jadi insan kamil itu insan yang punya iman dan imannya itu memberi kemaslahatan ke dalam pada diri masing-masing dan kemaslahatan keluar seluas-luasnya pada diri orang lain seluas-luasnya. Ini yang disebut dengan generasi muslih dan muslih. Jadi dalam konteks keluarga maslahah, ikhtiar kita tidak hanya berhenti untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, orang tua yang soleh dan solehah, tetapi juga maju lagi soleh dan solehah sekaligus muslih dan muslihah. Apa itu? Baik dan memberi kebaikan seluas-luasnya pada orang lain, baik dalam keluarga, masyarakat, negara, bahkan dunia. Karenanya kemaslahatan yang dihendaki oleh Islam dengan menjadi muslim dan muslimah itu adalah gimana caranya ya, sebagai orang dia maslahat buat dirinya tidak zalim, tapi juga pada orang lain seluas-luasnya. Sebagai suami istri, menjadi suami istri yang muslim dan muslimah, yang membangun relasi yang memberi manfaat pada kedua belah pihak, tapi juga kepada pihak lain seluas-luasnya. Sebagai keluarga maslahah. Keluarga maslahah kemudian didefinisikan sebagai keluarga yang memberi kebaikan pada seluruh anggota keluarganya tanpa kecuali, dan keluarga itu melahirkan juga kebaikan seluas-luasnya ke masyarakat, kepada keluarga lain, keluarga besar ya, kepada masyarakat, kepada lingkungan hidup, kepada negara dan kepada dunia alam semesta. Begitu juga dengan masyarakat yang muslih dan muslimah, masyarakat yang maslahah, khairu ummah, itu seperti apa? Masyarakat yang memberi kebaikan pada seluruh anggota masyarakatnya tanpa kecuali, dan masyarakat itu memberi kebaikan pada masyarakat lain seluas-luasnya atas dasar iman kepada Allah. Begitu juga dengan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang indah dan dipenuhi dengan ampunan pada Allah, atau negara yang itu cirinya seperti apa. Ini kita sebut juga, bisa ya disebut juga baldatun, ya, negara yang muslih dan muslihah itu seperti apa. Negara yang islami itu seperti apa, adalah negara yang punya iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tauhid, ketuhanan yang Maha Esa, dan keimanan ini mendorong negara untuk melahirkan kemaslahatan, kebaikan pada seluruh warga negara tanpa kecuali, dan negara itu memberi kebaikan, kemaslahatan pada negara-negara lain seluas-luasnya dalam pergaulan internasional. Maka Islam yang seperti ini, yang tidak berhenti hanya soleh dan solehah, tetapi juga muslim muslimah, adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Tidak hanya menjadi rahmat secara internal, tetapi juga rahmat secara eksternal. Dan begitu juga dalam konteks hubungan orang tua dan anak. Jadi gimana caranya orang tua dan anak itu bisa menjadi tim yang membuat kualitas hidup keduanya, kedua pihak ini. Tanda-tandanya apa nih? Tanda tanya, misalnya di dalam Al-Quran ya, inna akramakum indallahi atqakum.
bagaimana orang tua dan anak itu bisa bekerja sama untuk bisa menjadi atau berikhtiar sampai menjadi paling bertakwa. Jadi bertakwa, apa itu takwa? Adalah iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan atau tauhid yang melahirkan kemaslahatan kepada makhluk Allah atau melahirkan perilaku baik amal soleh kepada makhluk Allah. Jadi takwa itu yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, dan takwa adalah hubungan baik dengan Allah yang melahirkan hubungan baik dengan makhluk Allah. Maka ciri dari orang yang bertakwa itu adalah sejauh mana dia menjadi anugerah, sejauh mana kita menjadi anugerah bagi pihak lain, orang lain seluas-luasnya. Maka dalam konteks anak dan orang tua, anak yang bertakwa adalah anak yang menjadi anugerah, ya, anugerah bagi orang tuanya. Dan orang tua yang takwa, muslimah adalah orang tua yang menjadi anugerah bagi anaknya. Jadi saling berikhtiar untuk menjadi anugerah pada pihak lain, tetapi jangan lupa juga menjadi anugerah bagi diri sendiri. Jadi yang dimaksud takwa itu adalah ke dalam, kemaslahatan yang dikehendaki dalam Islam adalah ke dalam dan keluar seluas-luasnya. Anak yang takwa, yang jadi khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat seluas-luasnya bagi manusia ya, termasuk dirinya kan manusia. Maka takwa yang atqakum, yang anfa'uhum linnas, anak yang atqa dan yang anfa'uhum linnas adalah anak yang dia menjadi anugerah bagi dirinya, sehingga tidak melakukan tindakan yang dolim atau membahayakan diri sendiri. Jadi menjadi anugerah bagi dirinya, sekaligus pihak lain. Kalau dalam konteks sebagai anak, maka dia menjadi anugerah bagi dirinya dan bagi orang tua. Begitu juga orang tua itu menjadi anugerah bagi dirinya sekaligus bagi anak. Jadi saling menjadi anugerah bagi diri sendiri dan pihak lainnya. Maka tidak disebut sebagai anfa'uhum, ya, anfa'uhum linnas, dan tidak juga disebut sebagai atqakum kalau ditempuh dengan cara begini. Anak menjadi anugerah bagi orang tua karena orang tua itu senang sekali pada anak ini, karena anak ini nurut sekali pada orang tua meskipun ketika anak itu menderita demi berbakti pada orang tua. Ini tidak takwa. Jadi konsep takwa itu adalah, ini satu-satunya standar ya, mesti kita pegang erat ini. Konsep takwa itu adalah iman itu mendorong kemaslahatan bagi diri dan pihak orang lain, sekaligus pihak lain. Bahkan pihak lain itu tidak hanya manusia, tetapi juga lingkungan hidup. Maka kita mesti membangun relasi ya, dengan siapapun, sebagai apapun itu, relasi itu memberi manfaat pada kita dan pihak lain sekaligus. Jadi jangan sampai kita seperti lilin ya, memberi kemaslahatan pada pihak lain, tapi kita sendiri terbakar. Itu bukan takwa, dan tidak juga anfa'uhum linnas, karena dia manusia dan dikecualikan. Sebagai anak tidak bisa dia demi kemaslahatan orang tua lalu dia menyengsarakan diri, itu juga tidak atqakum, tidak juga anfa'uhum linnas. Orang tua juga begitu, tidak yang demi anak terus menuruti keinginan anak sehingga anak merasa orang tuanya itu anugerah. Sementara orang tuanya kelimpungan demi memenuhi kehendak anak, itu juga bukan anfa'uhum linnas. Jadi anfa'uhum linnas, atqakum, ya, yang paling bertakwa dan paling bermanfaat bagi manusia itu adalah ketika tindakan itu memberi manfaat kepada kedua belah pihak dalam sebuah relasi secara sekaligus. Maka dalam konsep seperti ini ya, konsep atqakum anfa'uhum linnas ini jadi dasar untuk membangun generasi yang muslih dan muslimah. Jadi gimana caranya sepanjang hidup itu kita berproses, termasuk berproses bersama ya, termasuk antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua, kita kepada orang tua, dan kita sebagai anak, dan kita kepada anak sebagai orang tua, itu selalu terus bekerja sama terus menerus. Bagaimana caranya bisa
iman benar-benar ya, menghamba hanya kepada Allah sehingga hanya tunduk kepada kemaslahatan. Jadi menghamba kepada Allah, iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Gimana caranya bisa mengasah itu, mempertajam spiritualitas kita untuk hanya benar-benar iman kepada Allah, sehingga tidak menghamba kepada selain Allah, termasuk penghambaan dalam konteks orang tua anak, dan sikap itu lalu punya daya dorong untuk melahirkan kemaslahatan pada hubungan kedua belah pihak dan hubungan kedua belah pihak dengan pihak-pihak lainnya. Jadi sampai kapan? Sampai menutup mata untuk selama-lamanya. Sampai kita meninggal itu, prinsip dasarnya adalah gimana caranya bisa kerjasama, bisa menjadi anugerah diri sendiri dan pihak lain seluas-luasnya, termasuk dalam konteks hubungan orang tua dan karenanya dan ada ciri-ciri khas nih dalam keluarga Maslahah dalam mewujudkan generasi yang muslih dan muslihah. Apa itu? Misalnya adalah jujur ya, ini ada konsep namanya mabadi khairu ummah. Jadi karakter individu. Ini sebetulnya tidak hanya yang harus muslih dan muslihah itu tidak hanya anak, tetapi juga orang tua. Maka membangun generasi yang muslih dan muslihah juga meniscayakan, ya, membangun generasi yang islami, yang takwa, yang anfa'ul linnas, juga meniscayakan ikhtiar dari orang tua untuk bisa menjadi teladan. Jadi anak dan orang tua itu sama-sama berikhtiar untuk menjadi generasi yang muslih dan muslihah. Jadi sebagai orang tua bagaimana menyiapkan generasi yang muslih dan muslihah, sekaligus juga memproses diri untuk bisa menjadi generasi muslih dan muslihah. Nah, ciri-ciri dari generasi muslih dan muslihah sebagai individu itu ada dalam konsep mabadi khaira ummah, karakter individu. Satu, as-sidqu, yaitu jujur. Gimana caranya orang tua dan anak itu sama-sama membangun satu hubungan yang memungkinkan keduanya itu selalu jujur dan itu mesti terbuka ya. Gimana caranya orang tua harus jujur pada anak dan anak juga mesti jujur kepada orang tua. Bahkan sebenarnya kan tidak hanya dalam hubungan orang tua anak, tetapi gimana caranya bisa dua-duanya orang tua dan anak itu berproses bersama untuk menjadi orang yang jujur. Orang yang jujur itu tandanya apa? Tandanya adalah dia di depan orang dan di belakang sama saja. Jadi asidku, kejujuran ini hanya mungkin ditumbuhkan kalau kita punya iman yang kuat, ada kesadaran kuat bahwa Allah itu selalu melihat kita dimanapun dan kapanpun. Bahkan ketika orang tidak melihat kita itu sedang berdua dengan Tuhan. Kita sendiri nih, berarti kayak saya di ruangan ini sendirian. Oh, berarti saya di ruangan ini sedang berdua dengan Tuhan. Maka ada kesadaran ya. Anak punya kesadaran dilihat orang tua atau tidak, dia harus jujur. Jujur dalam arti dia harus baik gitu. Mau dilihat orang tua maupun tidak. Karena betapa bahayanya anak kalau hanya bisa jujur kalau dilihat orang tua, padahal ada sekian banyak waktu anak tidak bersama orang tua. Tetapi kalau jujur karena Allah, maka insya Allah ada orang tua, nggak ada orang tua, dia juga akan begitu. Begitu juga kita sebagai orang tua, jujur itu bukan kepada anak, bukan karena ada anak. Tetapi ketika tidak anak, kita juga jujur, artinya adalah kita tidak, ya kita menyampaikan sesuatu yang sama. Anak itu kepada anak, tidak yang ada anak kita jujur jaim, kita berbuat baik jaim. Tapi nggak ada anak, kita kemudian nggak ada anak ini gitu, lalu bersikap yang berbeda. Dan ini mesti jaim itu betul ya, tapi bukan jaga image, melainkan jaga iman. Mau ada anak, mau nggak ada anak, mau ada orang tua, mau nggak ada orang tua, kita bisa baik dan dengan jujur itu. Memegang erat prinsip kebenaran, kebaikan, dilihat orang tua atau tidak, dilihat anak atau tidak, karena
Dilihat atau tidak, Allah melihat kita. Maka kita harus tunduk kepada kebaikan. Ini berproses ya. Tentu saja kita ini manusia, ada kalanya khilaf. Yang kedua adalah al-amanah wal wafa bil ahdi. Bisa dipercaya dan memenuhi janji itu. Amanah itu beda dengan al-ahdu. Amanah itu sesuatu yang melekat nih di dalam diri sendiri. Misalnya tadi amanah untuk wujudkan kemaslahatan seluas-luasnya dari Allah. Itu tidak mengenal perjanjian kita antara orang lain. Tapi wal wafa bil ahdi, dan memenuhi janji. Itu misalnya kita punya janji mau apa, maka itu harus dipenuhi. Ini salah satu karakter muslih dan muslimah yang harus diproses oleh orang tua dan anak secara bersama-sama. Misalnya janji bahwa mau pulang jam sekian, kalau tidak mampu berarti harus memberitahukan alasannya. Itu salah satu cara wal wafa bil ahdi. Atau kalau dalam konteks yang lebih umum itu adalah perkawinan itu juga janji. Maka uh, ketika begitu kita akad nikah, kita mesti memenuhi janji. Untuk apa? Sebenarnya janji itu tidak, al-ahdu antara manusia itu tidak boleh bertentangan dengan al-amanah tadi. Maka orang yang al-amanah wal wafa bil ahdi dapat dipercaya ini, itu akan bertanggung jawab, tepat janji, disiplin pada fungsi, misalnya disiplin sebagai anak, disiplin sebagai orang tua, dan melakukan fungsinya dengan baik. Yang ketiga adalah at-ta'awun, tolong menolong. Orang tua dan anak mesti sama-sama bekerja sama untuk membangun karakter at-ta'awun, yaitu kemampuan untuk bekerja sama, tolong menolong, gotong royong dalam kebaikan dan takwa. Juga gotong royong untuk saling menghindari, mencegah kemungkaran atau mengatasi kemungkaran yang mungkin terjadi baik di dalam rumah maupun di luar. Yang keempat adalah adil. Al-adalah itu gimana caranya orang tua dan anak itu berproses untuk membangun sikap adil. Orang tua adil pada anak, anak adil pada dirinya, kepada saudaranya, kepada tetangganya, dan lain sebagainya. Jadi orang tua dan anak itu berproses bagaimana membangun sikap adil. Yang kelima, 5 adalah konsisten atau al-istiqamah, yaitu konsisten dalam kebaikan, baik dilihat orang maupun tidak. Dan yang juga tidak kalah penting adalah hubbul waton, yaitu cinta tanah air. Jadi orang tua dan anak itu penting untuk membangun rasa cinta pada tanah air atas dasar iman kepada Allah, dan melihat tanah air sebagai amanah yang perlu dijaga bersama. Ini ditumbuhkan sejak kecil kepada anak oleh orang tua, dan sepanjang hayat orang tua dan anak berproses bagaimana punya kesadaran untuk menjaga tanah air sebagai amanah atau titipan dari Allah yang harus dijaga dengan baik, sehingga menghindari sikap-sikap yang membuat tanah air Ibu Pertiwi nangis. Karena apa? Karena terkoyak-koyak, karena terpecah belah, karena saling memusuhi satu sama lain. Dan kita ini mesti dikembangkan ya di dalam keluarga. Jadi orang tua menanamkan kepada anak untuk cinta tanah air sebagai bagian dari iman kepada Allah, karena kita punya tanah air yang seluas ini, sesubur ini, adalah hasil dari perjuangan berdarah-darah para pendahulu, para pejuang, dan kita menyatakan syukur kepada Allah atas karunia kemerdekaan ini dengan mengisi kemerdekaan itu sebaik-baiknya, bukan malah membuat tanah air ini porak-poranda. Nah, itu kurang lebih ya karakter dari generasi muslim-muslimah, baik sebagai anak, bagaimana orang tua menanamkan itu, dan bagaimana orang tua berproses bersama dengan anak untuk bisa punya karakter muslih dan muslimah.
Juga yang tidak kalah pentingnya untuk dikembangkan di dalam hubungan orang tua dan anak. Karena orang tua ini kan lahir duluan, dewasa duluan, maka orang tua di samping mendidik, dia juga berproses bersama anak. Nah, anak perlu teladan. Dari mana? Ya dari orang tua. Apa yang juga perlu dikembangkan dalam konteks keluarga maslahah, generasi yang muslim dan muslimah adalah bagaimana orang tua dan anak itu bisa menjadi sebuah tim sehingga keluarga itu punya relasi sosial yang menganut atau mencerminkan aswaja an-nahiyah. Apa itu? Pertama punya cara bergaul yang mencerminkan ukhuwah Islamiyah. Jadi dengan sesama muslim itu bersaudara. Ini yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Bersaudara, apapunnya lah kira-kira begitu. Sesama muslim itu kan bagaikan bangunan. Sehingga ada kerusakan, ada kesakitan, ada penderitaan yang dialami oleh kelompok muslim yang satu, kelompok muslim yang lain mesti punya solidaritas yang tinggi. Dan ukhuwah Islamiyah ini tentu saja ada pagarnya juga. Apa itu pagarnya? Tidak bertentangan dengan maqasidus syariah. Jadi ukhuwah Islamiyah yang tidak bertentangan dengan maqasid syariah atau tujuan syariat, menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga martabat dan keturunan, menjaga harta dan menjaga yang lainnya, termasuk hifdzul watan, yaitu menjaga tanah air. Maka ukhuwah Islamiyah ini tidak berdiri sendiri, dia juga harus ada ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan sesama bangsa. Maka sesama bangsa itu harus gimana caranya orang tua dan anak itu membangun solidaritas kebangsaan sebagai sesama bangsa Indonesia, apapunnya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun level pendidikannya, apapun umurnya, itu mesti menjaga ukhuwah wataniyah atau persaudaraan sebangsa setanah air. Ini juga ada batasnya. Apa itu? Ada pagarnya, yaitu ukhuwah wataniyah yang tidak bertentangan dengan konstitusi negara. Jadi persaudaraan itu adalah demi membangun negara ini, bukan persaudaraan sesama bangsa yang memporak-porandakan. Jadi persaudaraan sesama orang Indonesia itu dalam konteks menjaga keutuhan Indonesia ini, tanah air ini. Dan kerjasama justru untuk mencegah bangsa lain memporak-porandakan bangsa kita, juga mencegah keinginan dari salah satu komponen bangsa yang ingin membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Ini yang disebut dengan ukhuwah wataniyah. Jadi kalau bergaul, kalau misalnya non-muslim, kita gunakan ukhuwah wataniyah juga. Kan itu menjadi satu kesatuan ya, 3 ukhuwah ini. Dan yang terakhir nih, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah insaniyah atau basyariyah, yaitu persaudaraan sesama manusia. Bagaimana kalau kita sesama muslim, ya ayo ukhuwah Islamiyah, gunakan itu. Bagaimana kalau non-muslim satu bangsa, ya ayo gunakan ukhuwah wataniyah. Bagaimana kalau tidak seagama, tidak juga sebangsa, ya ayo gunakan ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Bagaimana cara mewujudkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah atau basyariyah ini? Ya gimana caranya kita bisa memperlakukan manusia, apapun agamanya, apapun suku bangsanya, apapun warna kulitnya itu secara manusiawi. Dan itu tidak pandang bulu. Kita ingin diperlakukan secara manusia oleh orang lain, ya kita juga memperlakukan orang lain secara manusia. Ini yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah.
Jadi generasi yang berkualitas itu punya ukhuwah minimal 3 ini, bisa dikembangkan memang ya, ukhuwah makhlukiyah atau ukhuwah ini ya. Jadi persaudaraan sesama makhluk itu juga penting karena semua kita itu adalah menjadi khalifah fil ard yang tugasnya mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya. Sehingga hubungan antar makhluk sebagai sesama makhluk misalnya, hubungan kita dengan hewan, hubungan kita dengan lingkungan hidup, itu juga mesti didasari dengan kemaslahatan kedua belah pihak. Gitu. Jadi buat kita maslahat, buat pihak lain, misalnya lingkungan hidup juga maslahat. Kalau kita berbuat maslahat kepada lingkungan hidup, maka manfaat dari sikap maslahat kepada lingkungan hidup itu tidak hanya berdampak pada lingkungan hidup, tetapi juga berdampak kepada kita yang hidup bersama lingkungan hidup di dunia ini gitu. Jadi sama perbuatan baik kita kepada sesama bangsa ya, beda apapun, itu tidak hanya memberi kemaslahatan kepada mereka, tetapi juga kembali memberi kemaslahatan kepada kita. Ukhuwah Islamiyah sudah begitu. Jadi ukhuwah Islamiyah dipagari oleh maqasidus syariah, ukhuwah wataniyah dipagari oleh konstitusi negara, ukhuwah insaniyah dipagari oleh nilai dan prinsip dasar hak asasi manusia. Nilainya ya, nilainya. Jadi tidak boleh berubah. Lalu apalagi ya, kira-kira seperti itu. Dan dalam masa pandemi COVID ini memang tantangannya pemirsa, karena bagaimana mewujudkan prinsip-prinsip dasar tadi tentang generasi muslim dan muslimah itu sendiri sudah menantang dalam kondisi normal, apalagi dalam kondisi new normal atau pandemi COVID-19 ini. Nah, dalam situasi darurat seperti ini, justru semakin perlu tuh kerjasama antara kita dengan anak, atau kita sebagai anak dengan orang tua, untuk memastikan kerjasama ikhtiar ya. Mungkin ada tantangan nih dalam masa COVID, sumber-sumber ekonomi menjadi semakin terbatas. Banyak yang semula mudah mencari nafkah kemudian menjadi kesulitan. Nah, justru ini para pemirsa, kerjasama antara kedua belah pihak semakin diperlukan. Gimana caranya orang tua dan anak ini kan ada yang tidak hanya anak kecil ya, anak juga bisa sampai dewasa itu anak. Sama, kita mungkin sudah menjadi orang tua, di hadapan orang tua kita tetap anak. Maka menjadi generasi yang berkualitas itu selalu berpikir gimana, begini ya, mungkin gampangnya begini, kalau relasi orang tua dengan anak itu adalah kita berpikir gimana caranya sebagai orang tua sekaligus anak itu bisa maslahat, bisa baik hidupnya, sejahtera, tapi juga gimana anak kita, gimana orang tua kita juga maslahat, sehingga dalam konteks nafkah misalnya, tidak hanya berpikir bagaimana saya sebagai orang tua bisa dipenuhi nafkahnya dengan baik, tapi gimana caranya bisa bekerja sama dengan anak sehingga nafkahnya bisa terpenuhi dengan baik. Juga bagaimana kalau sebagai anak ya, berapapun usia, bagaimana kita dengan orang tua itu bisa bekerja sama sehingga bisa memenuhi nafkah keluarga dengan baik. Maksud saya adalah, ayo kita berpikir bersama, mungkin orang tua terputus aksesnya untuk pada sumber ekonomi, barangkali kita bisa berpikir anak yang lebih bisa mengakses sumber ekonomi, maka anak bisa maksimal dan juga kerjasama dengan orang tua. Misalnya, ya ini contoh sederhana ya, mungkin anak menitipkan pada orang tua, lalu dia bekerja, lalu hasil kerjaan itu untuk dirinya dan untuk orang tua, itu bisa sangat mungkin terjadi. Jadi prinsip dasarnya adalah gimana cara mengenali modal-modal sosial orang tua dan anak dan orang tua. Lalu bagaimana mengelola modal sosial itu untuk bisa memenuhi nafkah keluarga. Tidak hanya soal itu ya, mungkin ada ketegangan-ketegangan nih dalam masa pandemi antara orang tua dan anak. Maka tantangan untuk menjalin komunikasi dengan orang tua dan anak ini menjadi semakin tinggi. Jadi pandemi
terutama karantina, kemudian PSBB, bahkan lockdown ya di berbagai negara itu kan membuat kita menjadi lebih sering ketemu dengan anak. Nah, lebih sering bertemu dengan anak itu bisa menjadi anugerah, tapi bisa juga menjadi musibah. Bagaimana caranya itu bisa menjadi anugerah? Ya ayo manfaatkan momen bersama ini untuk bisa membangun komunikasi secara intensif. Mungkin orang tua tanya pada anak, apa yang dia harapkan dalam situasi seperti ini. Anak banyak yang mengalami jenuh, termasuk anak saya. Itu jenuh di rumah karena nggak bisa kemana-mana dan ya tetap kemana-mana, tapi kan jangkauannya tidak seperti dulu pada saat normal. Sementara eh, mau kembali ke pondok misalnya ya, kita berpikir juga gimana di pondok, apakah sudah siap dengan segala kemungkinan, terutama kemungkinan terburuk, sudah siap atau belum. Sehingga kemudian orang tua dan anak mesti berdiskusi nih, berdiskusi bersama. Kamu mau, ini tentu saja kalau ada pesantrennya sudah membuka ya. Ini contoh konkret banget ini yang saya alami. Kita bertanya nih kepada anak, kamu sendiri, kita kan lihat ya kalender kegiatan di pesantren itu bagaimana, apakah anak itu benar-benar yang harus berada di sana secara offline, ataukah masih mungkin secara online. Kalau secara, sehingga ini bisa berbeda-beda. Tapi penting untuk orang tua tanya pada anak, kamu sendiri ingin apa? Kalau misalnya memungkinkan dia untuk kembali ke pondok, kita melihat situasi pondok dan memastikan anak kamu siap dengan segala ikhtiar kamu sebagai individu ya nanti di sana. Kamu siap nggak nak kalau di sana itu ada kemungkinan begini-begini. Kamu sendiri siap untuk menjaga dirimu lebih ekstra daripada sekedar era normal dulu itu, karena dalam new normal ada tantangan yang berbeda. Lalu kalau misalnya pilihannya hanya ada di rumah, atau kita dan orang tua kemudian menyimpulkan dia sebaiknya di rumah dulu, juga apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi rasa jenuh itu? Barangkali anak, jadi orang tua dan anak bareng berpikir apa yang harus dilakukan supaya pilihan di rumah maupun misalnya kembali ke pondok itu sama-sama bisa meminimalisir apa yang kita khawatirkan baik di rumah maupun di pondok untuk terjadi, meminimalisir gimana caranya dua-duanya bisa memikirkan bersama dan juga memaksimalkan manfaat yang mungkin muncul baik ketika di rumah. Jadi ketika di rumah mesti ngapain nih supaya tidak tidur aja atau malah siang tidur malam pergi kemana-mana, tapi gimana cara mengelola kesempatan untuk di rumah ini. Jadi ada kesempatan untuk dialog secara intensif. Mungkin juga anak selama ini tidak punya kesempatan untuk menyampaikan harapannya kepada orang tua, harapan kepada dirinya maupun kepada orang tua. Ini menjadi momen yang sangat bagus sekali, anugerah. Tapi bisa juga itu bisa menjadi musibah. Menjadi musibah itu kalau kita kemudian gagal memanfaatkan momen untuk bisa bicara langsung secara intensif ini, malah menjadi tegang dua-duanya, hanya ingin seperti keinginan masing-masing, akhirnya tegang, akhirnya menjadi hubungannya semakin runcing antara orang tua dengan anak, lalu dua-duanya kesulitan untuk membangun hubungan yang positif atau memberi kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Jadi poin utamanya adalah semua keadaan itu bisa menjadi musibah, bisa juga menjadi anugerah. Maka sesuatu hanya keadaan apapun ya, termasuk COVID-19 ini justru tantangan yang paling berat dalam semua kondisi sebetulnya adalah bagaimana orang tua dan anak itu bisa menyikapi semua tantangan itu, bahkan yang dilihat sebagai musibah itu bisa dikelola sehingga bisa berubah menjadi anugerah. Tentu saja itu tidak mudah dan itu perlu ikhtiar yang sekuat-kuatnya. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, para pemirsa,
saya berharap ya untuk diri sendiri juga untuk terutama ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu sebetulnya nomor satu kan kedengaran oleh saya pertama, itu berarti nasihat buat saya sendiri untuk bisa terus berproses menjadi orang tua yang muslim dan muslihat, dan bisa menyiapkan dan berproses bersama dengan anak untuk menjadi generasi yang muslim dan muslihat. Mudah-mudahan apa yang baru saja saya sampaikan ini bisa memberi manfaat buat diri saya sendiri sebagai pengingat, dan juga bagi pemirsa sekalian. Semoga Allah memberi kekuatan lahir batin kepada kita semua, kekuatan fisik dan kekuatan spiritual untuk bisa benar-benar hanya tunduk kepada Allah secara mutlak, dan itu berarti tunduk kepada kemaslahatan, pada kebaikan, dan kebaikan itu tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi pihak lain, dan tidak hanya bagi pihak lain tetapi juga bagi diri sendiri, sehingga kelak ya ini prosesnya terus berjalan sampai mati. Dan mudah-mudahan ketika meninggal itu, karena kita ikhtiar terus-menerus untuk bisa muslih dan muslihat sebagai apapun, maka kita akan datang kepada Allah sebagai jiwa-jiwa yang tenang atau an-nafsul mutmainnah. Mengapa menjadi jiwa yang tenang? Karena bisa memegang mandat hidup sebagai khalifah fil ardh, menunjukkan kemaslahatan seluas-luasnya, semampu kita sudah kita jalankan dengan baik. Mudah-mudahan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.